Anda mengatakan pada saya, the game changer adalah sesungguhnya Ibu Yosua. Bagaimana Anda sampai dapat pada kesimpulan atau analisis ini ketika Ibu Yosua ini tidak banyak tampil, ia sempat diwawancarai oleh Aiman dalam kondisi yang juga sangat sedih. Ia tidak banyak tampil menerima wawancara, tapi justru menurut Prof. Sulis, ia adalah justru the game changer atau ialah yang membuat ini semua bisa jadi terbuka. Gimana penjelasannya? Ya, ketika kasus ini terjadi beberapa hari sesudahnya kan media juga tidak berani mewartakan, bahkan saya melihat Tribun News yang dari Jambi pun sudah wawancara juga tidak berani ya. Tetapi kemudian Ibu Rosti itu tidaklah dalam posisi menggerakkan suatu aktivitas agar dia didengar, enggak kan, tetapi kemudian begitu media memberitakan bagaimana dia bertalu-talu meneriakan keadilan bagi anaknya, langsung semua keluarganya itu aktif mendukung, lalu masyarakat dan hari ini publik yang luas. Bisa dibayangkan apabila ibu itu diam saja. Atau barangkali menerima ikhlas. Menerima ikhlas. Ini sudah kehendak yang maha kuasa. Ya. Jadi sebagai seorang profesor yang banyak meneliti tentang masyarakat Batak, terutama perempuan, justru tangisan Ibu Rosti, Ibu Yosua, yang kemudian direkam oleh tantenya yang juga perempuan, tersebar di media sosial, itulah yang kemudian membuka mata publik. Jadi karena tangisan perempuan. Iya, juga karena kebetulan Yosua adalah orang Batak dan keluarga Huta Barat pula ya. Jadi kan tadi dinyatakan orang Batak harus dibuka jenazahnya. Karena harus diulosi, harus diadati. Dan kebetulan itu adalah keluarga Huta Barat. Saya pernah ke kampung Huta Barat. Mereka itu membuat ulos ragi hidup yang memang digunakan untuk menutup wajah jenazah gitu. Jadi upacara itu nggak bisa di skip, harus perempuan dan budaya. Makanya saya bilang perempuan menyuarakan budayanya. Jadi kalau kita letakkan ini pada konteks terbukanya kasus pembunuhan Yosua, maka Anda melihat ada faktor budaya dan perempuan yang memegang peran penting. Iya. Dan kalau kita misalnya melihat bahwa ibu, tadi kalau Prof. Sulis lihat ya, bagaimana ia bercakap-cakap dengan anaknya yang sudah meninggal. Apa yang Anda lihat dari masyarakat Batak ketika berada dalam situasi duka seperti ini? Sehingga itu menambah buat orang yang melihat, oh apa yang dapat Anda jelaskan di sini? Itu sepertinya menyimbolkan bahwa dia ada sesuatu yang tercerabut dari dirinya ya, diri si ibu itu. Karena dialah yang merasa mewujudkan nilai-nilai orang Batak itu melalui anaknya, tiba-tiba anaknya hilang begitu saja dengan cara-cara yang sangat menyedihkan, tragis. Dan kalau misalnya Prof. Sulis bisa menjelaskan, ada tradisi di masyarakat Batak pada umumnya memang melepas kepergian atau menangisi seorang yang kehilangan itu, mereka memiliki ciri khas tangisan yang berbeda, yang memiliki kekhasannya sendiri. Apa yang bisa Anda jelaskan dalam penelitian Anda? Kalau kita lihat di kampung-kampung Batak, di kuburan-kuburan ya, itu selalu saja ada orang-orang tokoh-tokoh yang dihormatin. Dan itu menghubungkan orang Batak seluruh dunia. Jadi bisa mereka membangun makam dan dikontribusi dananya itu dari orang Batak yang sudah di Amerika, di mana-mana. Mereka bisa martutur mencari hubungan-hubungan dalam satu marga. Misalnya bertemu, kau Simanjuntak, nomor berapa? 15, kau nomor berapa? 50, kau mesti panggil aku tulang misalnya itu. Itu mengaktifkan solidaritas dan mengaktifkan bahwa mereka satu perut dari ibu yang sama, gitu. Tapi tentu kekompakan ini, inilah yang juga membangun solidaritas lintas suku. Karena supaya ini kita tidak dilihat bahwa ini hanya berbasis kesukuan, tetapi memang ini diawali dari satu budaya yang memiliki ciri khasnya sendiri, dan kemudian membangun solidaritas dan itu melampaui lintas agama dan lintas suku. Momen dilarang melihat jenazah jadi momen pembuka kotak Pandora. Jika ini tidak terjadi, bisa jadi terbunuhnya Yosua hanya jadi kematian biasa.